Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Aulia Azahra dengan NIM 122023011 dan teman saya Gaitsa Zahira Safa dengan NIM 122023010. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mata kuliah proses industri kimia yang berjudul lemak dan minyak. Minyak adalah salah satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air. Tetapi larutan dalam larut organik nonpolar, misalnya di etil eter C2H5OC2H5, kloroform CHCl3, benzena, dan hidrokarbon lainnya yang polaritasnya sama. Lemak adalah kelompok ikatan organik yang terdiri atas unsur-unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O yang mempunyai sifat dapat larut dalam zat-zat terlarut tertentu seperti petroleum, benzen, eter, tetapi dalam perbandingan dan susunan kimia yang berlainan. Peranan dalam tubuh dan pangan. Lemak dalam pangan berperan sebagai pelarut dan pembawa carrier vitamin-vitamin larut lemak A, D, E, dan K. Lemak sebanyak paling sedikit 10% dari total energi yang dikonsumsi. Nampaknya diperlukan untuk penyerapan provitamin A, misalnya dari wortel, pepaya, dan lain-lain. Klarifikasi lemak dan minyak. Berdasarkan penampilannya yang dapat dilihat oleh mata, lemak dibagi menjadi dua. Yang pertama, lemak terlihat. Misalnya, lemak hewani, mentega, margarin, dan shortening serta. Yang kedua, lemak tidak terlihat. Misalnya, lemak dalam susu, kuning telur, daging, dan dalam biji-bijian atau kacang-kacangan. Asam lemak digolongkan menjadi 3 macam, yaitu berantai pendek, berantai medium, berantai panjang. Asam lemak dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu asam lemak jenuh, asam lemak tidak jenuh tunggal, asam lemak tidak jenuh jamak. Jenis lemak dan minyak. Minyak goreng berfungsi sebagai penghantar panas, penambahan rasa gurih, dan penambah nilai kalori bahan pangan. Minyak goreng yang mengandung asam lemak esensial atau asam lemak tak jenuh jamak, bila digunakan untuk menggoreng dengan suhu 50-180 derajat Celcius, maka asam lemak esensial atau asam lemak tidak jenuhnya akan mengalami kerusakan atau teroksidasi oleh udara dan suhu tinggi. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ananda Audi, yaitu faktor-faktor yang dapat merusak kualitas minyak, yaitu ada absorpsi bau oleh lemak, aktivitas enzim alam bahan yang mengandung lemak, aktivitas mikroba yang terkandung dalam lemak, oksidasi oleh oksigen dari udara, serta kombinasi 2 atau lebih dari 4 tersebut. Selanjutnya, shorting atau mentega putih. Shorting yang dikenal di pasaran sebagai mentega putih adalah lemak yang dapat dimakan atau edible fat yang digunakan untuk berbagai macam keperluan, seperti membuat adonan roti, bahan untuk membuat buttercream, dan juga untuk menggoreng. Shortir terbuat dari 100% lemak, baik lemak nabati ataupun lemak hewani, ataupun campuran keduanya yang sudah dimurnikan dan dihilangkan baunya. Oke, shorting di sini adalah lemak padat yang mempunyai sifat plastis dan kestabilan tertentu. Umumnya berwarna putih sehingga disebut mentega putih. Bahan ini diperoleh dari pencampuran 2 atau lebih lemak atau dengan cara hidrogenasi. Berdasarkan cara pembuatan, ada 3 macam shorting yang ada. Yang satu compound, yang kedua hydrogenated, dan ketiga high ratio shorting. Yang pertama, compound adalah shorting yang dihasilkan dari campuran lemak hewani yang bertitik cair tinggi, lemak bertitik cair rendah, dan lemak yang sudah mengalami hidrogenasi. Yang kedua, hydrogenated adalah shorting yang dihidrogenasi yang dibuat dengan cara mencampurkan 2 atau lebih minyak dengan bilangan iodin dan konsistensi yang berbeda-beda. Yang ketiga itu ada high ratio shorting atau hydrogenated shorting yang ditambah emulsifier, misalnya monogliserida, diglycerida, lectin, dan kadang-kadang ditambahkan gliserol. Bagaimana sih cara pembentukan lemak dan minyak? Di sini, lemak dalam jaringan hewan terdapat jaringan adiposa, sedangkan dalam panggan nabati lemak disintesis dari 1 molekul gliserol dengan 3 molekul asam lemak.
Proses pembentukan lemak dalam tanaman dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pembentukan gliserol, pembentukan molekul asam lemak, dan kemudian kondensasi. Di sini reaksi lemak dan minyak itu dibagi menjadi 2 proses. Yang pertama itu esterifikasi, yang kedua pembentukan acrolein. Yang pertama esterifikasi. Proses esterifikasi bertujuan untuk asam-asam lemak bebas dari trigliserida menjadi bentuk ester. Reaksi esterifikasi dapat dilakukan melalui reaksi kimia yang disebut interfikasi atau penukaran ester yang didasarkan pada prinsip transesterifikasi Friedel atau Krebs. Yang kedua, pembentukan acrolein. Bila lemak dipanaskan pada suhu tinggi, maka akan terurai. Gliserol yang terbebas diubah menjadi acrofein, yaitu suatu aldehid tidak jenuh dengan bau tajam dalam laboratorium. Acrolein dilakukan dengan memanaskan lemak dengan dehidrator. Oke, kesimpulan kami tentang lemak dan minyak itu adalah lemak adalah bentuk energi berlebihan yang disimpan oleh hewan, sehingga jumlah lemak dalam hewan yang dijadikan bahan pangan ditentukan oleh keseimbangan energi hewan tersebut. Komposisi lemak terdiri dari atas C dan H. Dan selanjutnya, kesimpulan dari minyak adalah minyak merupakan senyawa trigliserida atau trigliserol yang berarti triser atau gliserol. Jadi, minyak juga merupakan senyawa ester. Hasil hidrolisis minyak adalah asam karboksilat. Dan mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dari video kami kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salah satunya adalah kita bisa mengetahui macam-macam jenis lemak dan minyak serta manfaatnya dan proses reaksinya.